Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat selalu untuk anak-anakku. Untuk hari ini kita nanti akan belajar untuk MUPEL IPA tema 5 KD 3.5 tentang mengidentifikasi sifat-sifat makhluk sehari-hari. Sejarah ditemukannya magnet. Magnet pertama kali ditemukan di suatu daerah yang bernama Magnesia. Magnet merupakan suatu batuan yang memiliki sifat istimewa, yaitu dapat menarik benda-benda yang mengandung logam, sehingga orang menamakannya dengan magnetis lutos. Magnet memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah magnet batang. Kemudian ada magnet silinder, ada magnet jarum, ada magnet U atau magnet ladam, kemudian ada magnet keping atau magnet lingkaran. Magnet memiliki beberapa macam sifat. Sifat yang pertama adalah magnet dapat menarik benda tertentu. Jadi tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Kemudian magnet memiliki dua macam kutub. Ketika kutub magnet yang senama kita dekatkan akan tolak menolak, sedangkan ketika kutub magnet tidak senama akan tarik menarik. Sifat yang keempat adalah gaya tarik magnet dapat menembus benda. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat gambar-gambar berikut. Gambar pertama adalah gambar yang menunjukkan sifat magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet adalah benda yang terbuat dari logam, terutama logam besi dan logam baja. Kemudian gambar kedua menunjukkan sifat magnet memiliki dua macam kutub. Kutub selatan atau south dilambangkan dengan S dan kutub utara atau north yang digambarkan atau dilambangkan dengan N. Kemudian sifat yang ketiga ditunjukkan gambar ini. Ketika kutub senama, magnet kita dekatkan akan tolak menolak. Sedangkan ketika kutub tidak senama atau kutub selatan dan utara antara dua magnet kita dekatkan, maka akan tarik menarik. Sedangkan gambar keempat adalah menunjukkan bahwa gaya tarik magnet dapat menembus benda. Ketika suatu benda terbuat dari logam, contoh misalnya penjepit kertas, kita letakkan di atas selembar kertas, kemudian di bawah atau di permukaan bagian bawah kertas kita lekatkan atau kita tempelkan magnet. Ketika magnet itu kita geser-geser, maka benda logam yang ada di atas permukaan kertas akan ikut bergerak mengikuti pergerakan magnetnya. Padahal magnet tidak menyentuh langsung benda logamnya, tetapi terhalang oleh kertas. Nah, percobaan ini membuktikan bahwa gaya tarik magnet dapat menembus penghalang atau benda. Semakin tebal penghalangnya, maka kekuatan gaya magnetnya atau kekuatan gaya tarik magnetnya akan semakin berkurang. Berdasarkan gaya tarik magnet terhadap benda, maka benda dibedakan menjadi dua. Ada bahan atau benda magnetik, biasa disebut ferromagnetik, yaitu bahan atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contoh, besi dan baja. Kemudian, benda yang kedua atau bahan yang kedua adalah bahan atau benda non-magnetik. Benda atau bahan non-magnetik dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah paramagnetik, yaitu bahan atau benda yang ditarik lemah oleh magnet, contoh aluminium. Kalau kita amati, ketika kalian nanti mendekatkan aluminium ke magnet, maka seolah-olah logam aluminium tidak tertempel atau tidak
tertarik oleh magnet. Tapi sebenarnya aluminium masih ditarik oleh magnet. Tapi karena lemah, maka kamu akan melihat seolah-olah aluminium tidak ditarik oleh magnet atau tidak bisa menempel ke magnet. Kemudian benda diamagnetik, yaitu benda atau bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas. Emas itu logam tapi tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian benda non-logam. Contohnya banyak benda non-logam itu. Ada kayu, kertas, kain, karet, dan lain sebagainya. Bagian-bagian magnet. Bagian magnet dibedakan menjadi dua, yaitu kutub magnet dan sumbu magnet. Apa itu kutub magnet? Kutub magnet adalah ujung magnet yang memiliki gaya paling kuat. Nah, ujung-ujung magnet ini disebut sebagai kutub magnet. Sedangkan sumbu magnet adalah garis yang menghubungkan antara ujung magnet dengan ujung magnet lainnya, atau menghubungkan antara kutub magnet suatu magnet. Kutub magnet sendiri ada dua macam. Jadi magnet memiliki dua macam kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub utara magnet selalu menghadap ke utara ketika magnet itu bergerak bebas. Sedangkan kutub selatan magnet selalu menghadap ke selatan ketika magnet itu bergerak bebas. Lebih jelasnya, kamu amati gambar berikut. Kamu lihat, ketika magnet ini bergerak bebas, maka kutub utara magnet menghadap ke utara. Sedangkan kutub selatan magnet menghadap ke selatan. Sedangkan gambar di sini menunjukkan bahwa kekuatan gaya tarik magnet paling kuat ada di kutub-kutub magnetnya. Terbukti paling banyak serpihan besi atau pasir besi itu tertempel di ujung-ujung atau kutub-kutub magnet. Medan magnet. Medan magnet adalah wilayah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Jadi maksudnya, ketika kita meletakkan suatu benda di jarak tertentu dari suatu magnet, benda itu masih bisa tertarik dan kemudian menempel ke magnet jika benda tersebut berada di daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Ketika benda itu berada jauh dari daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet, maka benda tersebut tidak akan bisa tertarik dan kemudian menempel ke magnet. Nah, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet itu disebut sebagai medan magnet. Berbicara tentang medan magnet tidak lepas dari garis gaya magnet. Garis gaya magnet merupakan visualisasi atau penggambaran dari medan magnet, di mana garis gaya magnet tersendiri adalah suatu garis yang keluar dari kutub utara magnet masuk ke kutub selatan. Kamu amati gambarnya. Jadi, garis gaya magnet keluar dari kutub utara masuk ke kutub selatan. Dan semakin rapat garis gaya magnet, maka medan magnet juga semakin kuat. Bagaimana ketika kita memiliki magnet, kemudian magnet itu dipotong? Apakah potongan-potongan magnetnya masih memiliki sifat magnet? Ya. Ketika kita memiliki magnet kemudian kita potong, maka potongan-potongan magnet itu masih memiliki sifat magnetnya. Dan setiap potongan magnet akan memiliki dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Jadi memiliki dua kutub yang berbeda. Ada kutub
utaranya, ada kutub selatannya. Masing-masing potongan akan memiliki 2 kutub, utara dan selatan. Warna ini tidak menunjukkan bahwa biru itu harus utara, merah itu harus selatan, tidak. Ini hanya untuk membedakan bahwa kedua ujung kutub magnet itu yang satu adalah kutub utara, yang satu adalah kutub selatan, atau namanya berbeda. Bisa juga yang merah itu utara, yang biru itu selatan. Kita sepakati saja yang merah adalah utara. Nah, ketika satu magnet dipotong, maka potongannya akan tetap memiliki 2 kutub. Kutub utara, kutub selatan. Kutub utara, kutub selatan. Ketika potongan ini dipotong lagi, maka tetap setiap potongan akan memiliki 2 kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Demikian seterusnya. Baik anak-anakku, demikian apa yang bisa disampaikan Bu Dian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.